Hai Fandi. Selamat. Wilujeng, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang Senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Lina Marlina, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dibuka. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran pada ujian promosi. Mohon maaf waktunya agak molor karena sesi yang agak panjang. Dan kami haturkan terima kasih kepada para oponen ahli dan guru besar. Mudah-mudahan acara kita lancar sampai penutupan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ujian dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama, penyampaian pertanggungjawaban akademik. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Muflih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan kami membaca pidato pertanggungjawaban akademik. Pidato pertanggungjawaban akademik judul disertasi pengaruh populasi muslim, tingkat pemahaman hukum Islam, inflasi, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Supiana MAG, yang terhormat Ketua Prodi Hukum Islam S3 Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Oyo Sunario MSI, yang terpelajar para guru besar dan para oponen ahli Sivitas Akademika Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada sidang terbuka yang mulia ini, perkenankan kami atas nama promotor yang terdiri dari 1. Profesor Dr. Haji I. Nurul Ain MA, 2. Profesor Dr. Haji M. Anton Narillah MM, 3. Dr. Muhammad Muflih MA menyampaikan pidato pertanggungjawaban hasil penelitian yang merupakan bentuk rangkaian yang berkelanjutan dari proses yang dilakukan Promovendus selama mengikuti perkuliahan program studi S3 atau program doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang tertulis Promovenda Lina Marlina, nomor induk mahasiswa 3170110008, dengan judul disertasi pengaruh populasi muslim, tingkat pemahaman hukum Islam, inflasi, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Hadirin yang terhormat, tahap demi tahap mulai dari perkuliahan, pengajian judul, ujian proposal, ujian TOEFL, dan ujian TOEFL, ujian komprehensif, bimbingan bersama, ujian progres, dan ujian tertutup telah dilalui dan dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab oleh Promovenda. Selama proses bimbingan, Promovenda senantiasa melakukan konsultasi secara intensif kepada promotor, mulai dari ketua promotor dan ketua anggota promotor. Bahkan sampai akhir perbaikan pasca ujian tertutup, masih dilakukan diskusi-diskusi penyempurnaan disertasi ini. Promovenda senantiasa ingin mendengarkan dan menerima berbagai kritikan dan saran, baik dari ketua maupun anggota promotor secara argumentatif, sehingga pada akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karenanya, kami atas nama promotor menganggap bahwa disertasi ini layak dan memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada sidang terbuka Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, merujuk kepada surat keputusan Rektur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung nomor 16/12/MIUN/PP/11/PP/11/2020 perihal pemberitahuan sidang tertutup bagi Promovenda dan permohonan kesediaan menguji pada sejumlah nama tertera dalam keputusan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di atas untuk menguji Promovenda pada hari Senin 30 November 2020 pukul 10.30 sampai dengan 12.00. Pelaksanaan menggunakan video conference daring atau aplikasi Zoom yang bertempat di ruang sidang tertutup lantai 2 Gedung Pascasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cimencerang, Kecamatan Gede Bage. Adapun nama susunan penguji tertutup adalah sebagai berikut. Profesor Dr. Haji Supiana MAG, Ketua Sidang, Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG, Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Haji I. Nurul Ain MA, Ketua Promotor, Profesor Dr. Haji M. Anton Atilla MM, Anggota Promotor, Dr. Muhammad Mukli MA, Anggota Promotor, Profesor Dr. Haji Supiana MAG, Oponen Ahli, Profesor Dr. Haji Oyo Sunaryo Muklas MSI, Oponen Ahli, Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG, Oponen Ahli, Dr. Haji Fero Saleh SAG MAG, Oponen Ahli, Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja, Guru Besar. Selama pelaksanaan sidang tertutup, Promovenda senantiasa mencatat berbagai bentuk masukan dan saran baik dari oponen ahli maupun guru besar untuk diadakan perbaikan sesuai kaidah-kaidah, norma maupun ketentuan penulisan disertasi yang dijadikan syarat mendapatkan gelar doktor pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, sehingga disertasi Promovendus benar-benar dianggap layak dan memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada sidang yang mulia ini atau sidang terbuka promosi doktor ini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami atas nama promotor akan menyampaikan latar belakang pribadi dan penilaian akademik Promovendus sebagai berikut. 1. Latar belakang Promovendus. Riwayat diri, nama lengkap Lina Marlina, NIM 3170110008. Tempat dan tanggal lahir Majalengka 17 Februari 1974. Nama ayah Haji Maman, nama ibu Hajah Neneng Yaya. Suami Profesor Dr. Haji Kartawan SE. Anak Karin Naila Saadah Kartawan, Tuhfa Safira Nurunisa Kartawan, Rizda Nadira Nur Azizah Kartawan, Aisyah Nadia Fakhrun Nisa Kartawan. Alamat Jalan Cikalang Girang nomor 21 RT 003 RW 004 Kelurahan Uripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Nomor kontak 081223831509, email lina.marlina@unsil.ac.id. Riwayat pendidikan STN Kasturi 3 Cikijing Majalengka, MTSN Talaga Majalengka, Madrasah Aliyah Al-Mawaddah Ponorogo Jawa Timur. Perguruan tinggi S1 YIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Riwayat karir, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi tahun 2014 sampai 2018. Jurnal ilmiah tercatat di sini 15 judul. Kami hanya baca beberapanya saja, diantaranya Financial and Social Efficiency of Indonesian Islamic Banks,
the non-parametric approach, lalu kemudian juga ada review of zakat studies in ASEAN. Penelitian tesis yang pernah ditulis adalah pengaruh motivasi bisnis dan bauran pemasaran terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah di Indonesia. Adapun disertasi yang ditulis adalah pengaruh populasi Muslim, tingkat pemahaman hukum Islam, inflasi, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Promovenda secara konsisten mendaftar sebagai mahasiswa program Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul disertasi pengaruh populasi Muslim, tingkat pemahaman hukum Islam, inflasi, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penilaian akademik. Penekanan penelitian ini lebih kepada pentingnya kehadiran bank syariah sebagai lembaga intermediasi dan transformasi yang terbebas dari maisir, gharar, riba, zalim, menjunjung tinggi keadilan, serta sistem kerjanya yang berbeda dengan sistem keuangan kapitalisme. Kini semakin penting bagi sebuah negara tak terkecuali Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan merupakan jantung sebuah perekonomian. Karena salah satu indikator sehatnya ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sektor perbankan yang kuat. Negara dengan sektor keuangan yang kuat tidak selalu bergantung pada negara-negara asing. Namun sayangnya sektor industri keuangan Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, terutama bank syariah. Berbagai permasalahan masih menyelimuti sehingga proses pertumbuhan bank syariah masih lamban. Padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, bahkan tergolong negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-7 di dunia dan tercepat ketiga di antara negara-negara berkembang. Kehadiran bank syariah yang beroperasinya sesuai dengan prinsip Islam semestinya menjadi lembaga keuangan pilihan pertama bagi umat Muslim. Dari pentingnya keberadaan bank syariah, maka perlu kiranya melakukan penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan bank syariah, baik faktor pendorong maupun penghambat seperti pertumbuhan ekonomi, populasi Muslim, inflasi, korupsi, serta pemahaman hukum Islam. Penelitian dilandasi oleh beberapa teori, baik teori ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional sebagai kerangka berpikir. Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory, serta tidak terlepas dari bingkai maslahah sebagai tujuan syariat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kausalitas kontribusi dengan model analisis jalur atau path analysis, serta pendekatan fixed effects model, dan pendekatan yuridis aplikatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil analisis regresi diinterpretasikan sesuai dengan model penelitian yang dibangun. Grand teori yang dipakai sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah teori credo. Menurut teori credo atau teori syahadat, bahwa semua pelaksanaan hukum Islam harus dilaksanakan oleh mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan credonya. Middle teori dalam penelitian ini adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi, baik berdasarkan teori ekonomi Islam maupun berdasarkan ekonomi konvensional. Seperti konsep ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Sedangkan applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori intermediasi yang membahas tentang eksistensi serta eksistensi lembaga perantara keuangan, terutama bank umum. Penelitian ini menyimpulkan selama periode 2009 hingga 2018, variabel populasi Muslim mempengaruhi pertumbuhan bank syariah secara positif signifikan. Inflasi dan korupsi mempengaruhi pertumbuhan bank syariah secara negatif signifikan. Sedangkan secara simultan, populasi Muslim, inflasi, dan korupsi harus signifikan. Adapun uji regresi secara positif signifikan, inflasi dan korupsi mempengaruhi pertumbuhan bank syariah secara negatif signifikan. Sedangkan secara simultan,
populasi muslim, inflasi, dan korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah. Variabel pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan populasi muslim, inflasi, dan korupsi dengan pertumbuhan bank syariah, dan variabel tingkat pemahaman hukum Islam memoderasi hubungan antara populasi muslim dengan pertumbuhan bank syariah di Indonesia selama periode penelitian. Hal ini sekaligus dapat disimpulkan bahwa inflasi dan korupsi merupakan mafsadat yang harus dihilangkan karena keberadaannya dapat mengancam upaya manusia untuk mewujudkan kulliyatul khamsah, terutama hifz al-mal. Penutup, sebagai penutup sesuai dengan uraian yang telah disampaikan di atas, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian yang terhormat ini. Selanjutnya, tim promotor menyerahkan kepada sidang mewakili Bapak Wewenang Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengambil keputusan akhir. Apapun keputusan yang ditetapkan diterima tim promotor sebagai hasil dari pertimbangan yang bijak sesuai dengan norma dan etika yang dilindungi undang-undang. Akhirnya, atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk membimbing promovenus, perkenankan ingin menyampaikan ucap terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besar. Terima kasih pula kami sampaikan pada guru besar dan ahli segenap panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan ujian ini dengan baik. Semoga apa yang telah dicapai promovenus dapat memelihara kita semua dan dapat memberi manfaat bagi kemajuan dunia ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi negara dan bangsa. Bandung, 9 Februari 2020. Profesor Haji Indonesia MA, 2 Profesor Dr. Haji MA Toila MM, 3 Dr. Muhammad Mufli MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Mufli. Berikutnya adalah penyampaian ringkasan disertasi selama 10 menit kepada yang terhormat Promopenda Lina Marlina, dipersilahkan.